Ustadz mau nanya, kalau misal mau beli pulpen harganya 1 juta, padahal ada saja pulpen yang harganya 4.500, padahal fungsinya sama-sama buat nulis. Nah, hukum beli yang harga 1 juta itu apa, Ustadz? Contoh lain, baju Gucci harganya 1,5 juta dibandingkan baju di serba 35K dan fungsinya sama-sama untuk dipakai. Kalau beli yang harga 1,5 juta hukumnya apa, Ustaz? Haram, mubah, atau makruh? Ini kayak soal ujian. Yang nanya Gani. Mana Gani? Ustaz tidak berani menjawab langsung, tapi intinya begini. Ada hadis Nabi, di antaranya dalam Sahih Ibnu Hibban, Nabi SAW menyatakan, Innallaha kariha lakum thalathan. Allah itu membenci kepada kalian 3 hal. Yang pertama, qila wa qala. Yang kedua, idha'atul mal. Dan yang ketiga, kasratus su'al. Qila wa qala. Apa itu qila wa qala? Katanya. Jadi jangan sampai antum itu termakan gosip, termakan hoax, apalagi teradu domba. Si A mengatakan ke B, kata si A ke B, si C itu mengatakan antum begini. Kata si B, iya kah? Iya, kata si A. Lalu si B tanpa cincong, tanpa basa-basi, tanpa tabayun, langsung memarahi si C. Nah, berarti dia itu termakan termakan adu domba. Gara-gara katanya. Cek dulu. Ya, cek dulu. Inja akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Jadi pastikan setiap informasi yang sampai ke kita jangan telan bulat-bulat 100%. Cek dulu kepada sumber-sumber yang valid. Jangan mau terprovokasi, jangan mau teradu domba. Itu rumus. Ya, jangan mudah tersulut emosi gara-gara adu domba, provokasi. Itu rumus. Ustadz juga begitu. Kalau dapat laporan dari santri, si anu itu begini-begini, Ustaz, begini-begini. Jangan langsung divonis, jangan langsung dihukumi, jangan langsung dikasih sanksi. Tanya dulu ke yang bersangkutan, betul tidak? Antum begini-begini. Tidak, Ustaz. Nah, berarti kan ada 2 opini yang berbeda. Ada 2 pernyataan berbeda. Pertemukan keduanya. Dikonfrontir istilahnya, diadu, mana yang sahih, mana yang benar. Baru kemudian ambil keputusan. Jangan tergesa-gesa gara-gara qila wa qala. Kemudian yang kedua, idha'atul mal. Apa idha'atul mal? Infaquhu fi ghairi haqqihi. Membelanjakan harta bukan pada haknya. Jadi kalau tadi ditanya pulpen harganya 1 juta, sama-sama untuk nulis. Dari sisi sama-sama untuk nulisnya, kalau ada yang 4.500, kenapa harus 1 juta? Hilang yang 1 juta, tetangis. Tercabur ke banyak, dicari kan dapat, tetangis. Ya kan? Nah, tapi memang pulpen yang harga 1 juta itu memang fungsinya bukan hanya untuk menulis, lebih ke prestis kalau sekarang itu. Jadi karena ada emasnya, ada bahan-bahan tertentu yang bagus, jadi dan dicetak terbatas, maka kemudian harganya mahal. Sesuai lah, ada harga, ada kualitas. Dari sisi kualitas memang beda. Mungkin pulpennya nggak mudah macet, ya kan? Kalau yang 4.500 3 bulan dipakai macet, kalau sekali dipakai macet. Nah, ini kualitas bagus. Tapi alangkah lebih baiknya kalau untuk pulpen ya beli yang biasa saja. Kita khawatir jatuh pada idha'atul mal tadi, yang infaqul mal fi ghairi haqqih, yakni membelanjakan harta bukan pada haknya. Nah, kalau ada duit 1 juta terpakai 4.500 kan bisa untuk beli yang lain. Gitu ya. Jadi kalau untuk santri MDM enggak usahlah ikut prestisan. Itu urusan dunia aja. Ya.
Urusan dunia ini kita secukupnya saja. Kalau urusan akhirat jangan pernah merasa cukup. Kenapa ujar Allah Ta'ala wabtagu apa ayatnya? Urusan dunia wala tansa nasibaka minat dunia. Ya, jadi kalau urusan dunia itu kata Allah jangan lupa, sekedar jangan lupa aja. Wabtagu fi ma ataqallah. Gimana lanjutnya? Daral akhirah. Carilah dari apa yang Allah tetapkan kepada engkau dari kampung akhirat. Jadi kalau urusan akhirat disuruh mencari. Tapi urusan dunia wala tansa nasibaka minat dunia. Sekedar jangan engkau lupakan untuk urusan dunia. Ya cukup makan, cukup tempat tinggal, cukup kendaraan, udah cukup. Kada usah nang harat-harat. Kecuali duit berlebih, rezeki kada habis-habis. Ya, ayo rumah nang harat, mobil nang harat. Ini ada juga orang tuh dasar dikejar-kejar oleh rezeki. Susah untuk miskin itu ada. Nah kalau kita ini susah untuk kaya. Ada orang yang susah miskin. Pengen miskin gak miskin-miskin. Ketetapan Allah dia tetapkan untuk kaya raya. Akhirnya susah. Baik. Lalu kemudian yang dimakruhkan, ada yang mengatakan diharamkan itulah kasratus soal, banyak bertanya. Banyak bertanya yang dimaksudnya adalah bertanya hal-hal yang memang tidak perlu ditanyakan. Ustadz kabila kiamat kada usah ditakunakan. Bujurkah Jumat depan kiamat Ustadz? Kada usah ditakunakan. Nang ditakoni kan kada tahu juga. Soal-soal yang mughayyabat yang kira-kira yang ditakuni itu kada bisa menjawab kudu ditakunakan. Tapi kalau urusan fikih, urusan hukum, nah bertanyalah. Bahkan bertanya itu obatnya kebodohan. Ujar Allah Ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmi jika kalian tidak tahu. Di Quran itu banyak ayat yang menyebutkan yas'alunaka 'anil ahillah, yas'alunaka 'anil anfal, yas'alunaka 'anil mahid. Ya kan? Banyak ayat dalam Quran itu yang menyebutkan mereka sahabat Nabi itu bertanya kepada engkau tentang ahillah, tentang bulan bulan hilal anak bulan, tentang haid, tentang anfal dan lain sebagainya. Artinya apa? Para sahabat itu generasi yang banyak bertanya, ya, tidak malu untuk bertanya. Jadi santri MDM tidak boleh malu bertanya. Maka silahkan saja bertanya. Kalau malu secara langsung bisa ditulis. Nanti insya Allah kita bisa adakan forum tanya jawab seperti ini. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.